off cam ya, tadi ada statement dari Lim bahwa Kaget. Belex ini mekaniknya tinggi. Iya, baru sih punya basic yang bagus. Iya, dan itu wajar karena dia dapetin the most MVP kan untuk di Invitational-nya. Dan kali ini kita udah masuk ke drafting phase yang dimana Shin lagi-lagi untuk GSP. Kayaknya nggak bakal ada perbedaan sih. Mereka deny pick Hilda bukan solusi menurut gua, dan yang paling Harit berarti dua hero-nya masih sama harusnya Hilda dan Granger. Alright, tapi ya masih dengan target ke arah Favian dari YB game. Ya dibalik ya, karena lagi-lagi mereka belum berhasil untuk menjalankan strategi mereka di game yang pertama tadi. Dan kali ini mereka mengulang hal yang sama gitu. Apakah itu tepat untuk mereka lakukan karena Hilda dan juga Granger lagi-lagi digunakan oleh Liquid. Di sini juga Ganti sama sekali. gak ada yang berubah, masih Harit kali ya. Abis ini apa tadi Alpha ya? Alpha terakhir tadi. Alpha terakhir tadi dia. Pokoknya kan Aurora di 4, Yuzong. Yuzong. Yuzong terakhir, Enggak, Alpha. Aurora. Aurora ya, Aurora ada bener. 0% gitu ya. Sama sekali. Yap. Akankah mau coba untuk pick arah ternyata geser If secara matchup harusnya sama Chusin cukup enak ya. Di area itu juga dia bisa nge-outrange untuk Grangernya. Benar, lebih enak untuk masih poke damage lah. Tapi apakah ini akan menjadi combo yang oke gitu bersama dengan Kalea? Kalau menurut aku enggak sih, karena ya lagi-lagi Kalea sempat di-mention dan kita bahas berulang kali bahwa dia butuh hero yang burst banget dan itu bisa datang dari Harit tapi ya kondisinya ada di late game. Sedangkan di game yang pertama tadi mereka nggak dapet late game itu. Mereka bisa, tapi ya untuk dapetin itemnya itu yang berat banget untuk mereka. Pressure early-nya nggak bakal lepas nih selama Aran masih pakai Hilda. Gue rasa nggak akan beda jauh, tapi kalau memang mau diminimalisir ya, boleh cowoknya sih. Oke, Chow dari Widi. Jadinya yang kena target mungkin ya. Tapi enggak kayaknya nih tadi apa terakhir Link, Lukas. Kan tukar mobil link. Ada Nolar. Lukas. Makanya gue rasa jungle-nya ditukar apapun Nah. nggak ini kan, nggak terlalu banyak berefek gitu kan. Karena bukan Favian tadi, kalau tanya aja Favian tadi ngapain? Jungle dia. Iya cuman Ngambil jungle, turtle lord. dan di enable sama Hilda dan kawan-kawan kan. Iya. Iya, tapi ya ternyata belum disadar kayaknya ya bahwa Hilda ini menjadi PR tersendiri juga. Mereka harus benar-benar respect terhadap Lord Favian dengan Hanzo pick sekarang. Nah ini make sense nih, dia linknya nggak ada soalnya. Tapi Nolan juga bisa jalan-jalan ke belakang. Makanya larinya masih mau ke assassin kah? Atau ngambil ke arah Factor? Kalau Factor dipaksain ya Lukas, jungle, Lukas Alpha. Alpha. Ya walaupun nggak ada Matilda ya. Iya. Dan Lukas ternyata yang diambil beserta dengan Chow. Tukar. Wow. Ditukar. Ben Lukas pick Link. Ben Link pick Lukas. Main Lukas di depan Lukas nih. Benar. Tapi ini Ya. pas pick yang dibutuhkan untuk di XP. Head-to-headnya dengan Hilda yang dari tadi bahkan hampir kita lihat ada di XP ya. Iya, mereka kayaknya nggak boleh sampai ke gocek lagi. Tadi kan Yuzong buat match up. Tapi ditukar Yehesnya yang pegang XP di awal. Tukeran. Ya udahlah, nggak usah pikirin match up sih, pikirin yang nyaman aja untuk koordinasinya mereka kan. Hero-heronya mereka. Ya kalau misalkan emang mau pakai hero OG lagi mendingan Teresa sekalian gak sih CC. kayak. Ya ini kan hero jarak-jarak tapi PR sih ketemu Lucian. Agak susah sih. Iya kayak Keberatan palu kan. Iya, kali Valentina EXP ya. Oke. Dia emang benar-benar menggunakan Valentinanya untuk bisa setidaknya agak shutdown si Lukas. Ya, masalahnya kalau kita lihat dari EXP untuk kali ini berhadapan dengan Lukas ada di jungle ya. Untuk di laning phase itu bakal berat buat dia, nggak bakal pakai ultimate-nya sama sekali kan. Karena pasti Lukasnya bakal jalan terlihat dari Favian. Dan wah ini menurut aku cukup berat sih untuk kombinasi Kalea, Hanzo dan juga Harit yang lagi-lagi Kaleanya ini nggak bakal ada yang follow up di awal-awal game. Apakah ini pick Valentina agak sedikit terkesan memaksa untuk oke, Valentina adalah counter dari Lukas. Betul ya. Menurut aku juga iya, karena mereka masih butuh badan sih. Kalea nggak se-tanky itu juga soalnya. Oke. Lumayan gelas kanan pastinya untuk YB in game, tapi ya kita akan lihat seperti apa nantinya. Mampukah mereka bisa justru bermain lebih agresif dengan delivering damage lebih besar di game yang kedua, karena ini akan menjadi match penentuan juga. Akankah mereka harus menutup series ini ataukah mereka akan melanjutkan ke game yang ketiga? Bersama-sama kita akan saksikan di Lane of Dawn. So Reddit Overkill dan Tim Kochel, let's jump to Lane of Dawn. Terima kasih banyak Kaol dan mari kita saksikan untuk match point di match yang ketiga antara Liquid ID versus YB in game. Dan kali ini sebenarnya udah hal yang kita bahas dari tadi di drafting, dimana untuk
semua komposisi hero dari Liquid ID cukup sama ya Lim ya? Hanya berbeda di Favian dengan Lucas, dan apakah itu akan jadi pembeda yang bisa berubah skenario dari game yang pertama? Gue rasa pembeda harusnya lebih galak. Karena ketika tadi Link dia akan bawa farming, Lucas dia akan bawa teamfight. Temporal Rain ini dia. Ya. Emblem yang pertama kali Lucas muncul ya. Mungkin kalau ditanya apa emblem yang bagus, Imperial sudah ya. Terus kayak itu Imperial standar emblem menurut gua. Betul. Tapi yang bagus apa Temporal? Karena apa? Karena sebelum dia berubah, dia bisa pakai skillnya dulu dan pasti berubah dia skillnya ready lagi. Ditambah ya sekarang Temporal yang baru juga kan lebih oke lah untuk chain kill. Kita lihat gimana Aran udah lagi-lagi megangin semua map control dari YB in game. Beberapa cut minion yang dia lakukan membuat agak sedikit tertinggal dari rotasi yang ada di bagian bawah, terutama dari Valentina yang sekarang ya dia cuma bisa nunggu minionnya masuk aja. Dan itu yang cukup berbahaya karena lagi-lagi pressure ke arah jungle ditekankan oleh Liquid ID. Akan sangat merepotkan pastinya apabila ada kondisi yang sama seperti game sebelumnya, di mana beberapa creep jungle itu bisa di-secure juga oleh Liquid. Mau nggak mau nih sekarang kayak tugas mereka ya jaga jungle yang mereka sendiri. Gak ada lagi, siapa lagi yang bisa mereka lakukan? Valentina mau turun, ikut maksudnya. Valentina nge-cut wave gue rasa tetap lama sih, walaupun tetap gak ada lawannya ya. Karena Aran juga kan nge-cut nih, sama-sama nge-cut lah hitungannya. Tapi Valentina butuh waktu yang lebih lama daripada Hilda. Jauh lebih lama pastinya karena conclusive blast dari Aran ini juga ngebantu banget untuk bisa fast rotate ya. Meskipun untuk kali ini ya skillnya nggak ada di XP, dia masih stick untuk ada di tengah. Tapi dengan Aran yang udah mulai muncul ngeganggu pergerakan dari Lucas, itu bakal merepotkan banget pastinya. Jadi mau nggak mau Ares ini harus ditugaskan menjaga Lucas kemanapun dia pergi. Mungkin kalau memang skenario-nya mau dilepasin nih, biarin Aran yang masuk jungle. Nah. Seenggaknya Favian harus dapat pressure yang sama. Oke. Jadi kayak romer lawannya yang akan maju gitu ke jungle musuhnya, ngerusuin Favian bareng sama midnya mungkin, atau kayak bareng sama Valentinanya. Karena kalau kayak Dan mari kita saksikan keseruannya di Land of Dawn. Karena kali ini, lihat gimana Hanzo nggak dibuat nyaman juga. Tapi Aran cukup low dan akan dikejar. Backupan pun datang, flicker dikeluarkan dan Aran masih coba untuk menggocek dengan sprintnya. Membeli waktu cukup banyak, first blood didapatkan memang. Tapi kali ini lihat gimana Lucas maju dengan kenjutsunya dan lihat gimana Shockwave Blaze yang dihindari oleh Ares. Timing yang tepat memang untuk menghindar jangkauan Shockwave Blaze meskipun Widhi mencoba untuk mencari tubuh asli dari Lucas. agak berantakan sih sebenarnya tadi. Di mana Aran tetap tumbang, Favian coba ngejar targetnya dan Nias tadi dari tembakan shockwave-nya. Sementara Widhi-nya buka flicker juga ke Hanzo yang memang damage-nya ternyata masih kurang. Reset dulu sih untuk Liquid, temponya terlalu galak tadi ya. Mereka nggak harus bedain lah, di game pertama mungkin mereka lagi pegang semuanya. Di game kali ini reset, semuanya sama sekarang. Jadi mereka nggak boleh lagi nih terlalu agresif, terlalu galak sampai bisa dipanis. Ya, dan informasi juga yang telah kita terima adalah ketika YB in game kalah lagi di match kali ini, mereka akan tereliminasi dari SPS Mobile Master 2025. Dan oh my god, damage yang begitu besar dari Aran. Lihat gimana dia langsung memakan hidup-hidup Fist God. Yang memang ini bakal jarang banget untuk mendapatkan Unleash the Beast dari Lucas. Itu yang ngebuat Fist God bakal jadi korban yang mudah ditangkap oleh Aran. Dan susahnya item pertama mau kemana? Ke Enchanted Talisman kah? Atau mau ke Glowing kah? Atau jangan-jangan Glowing diganti dengan Dominance nantinya? Karena ya Valen mau bikin apa? Kalau full damage magic dia akan tipis tetap nanti ketika dia ngambil ya Amnesty sekalipun. Iya, kayaknya bakal Thunderbelt kali ya untuk item pertama ya. Tapi di sisi lain Galaxy hampir saja terpick off dan berhasil ternyata di-cut oleh Widhi yang masuk di bagian belakang. Udah mulai zona bermain yang sangat-sangat kita rindukan dari Liquid ID karena mereka benar-benar bebas banget. Tapi Tsunami Slam yang kali ditujukan karena Widhi. Mampukah Widhi selamat dari keluar dari Rival Populations? Berhasil untuk escape dengan HP yang nggak terlalu banyak. Jadi bukan hanya damage, bukan hanya efek sisi, tapi Chow dia punya mobilitas juga yang membuat keluar dari real world manipulation bukan masalah besar. Sementara jungle di bagian atas sudah habis, sudah bersih semua diambil oleh Favian. Next adalah Turtle yang bisa banget di-secure perbedaan level dari mereka yang akan membuat Retribution lebih unggul. Ya ini sebenarnya spell dari YB in game masih available semua ya. Tapi lihat gimana agresivitas dari Widhi yang langsung membuat setup dari YB in game langsung bubar. Liquid ID mereka masih menunggu untuk momentum dari Widhi yang bisa diciptakan dengan flicker yang sekarang sudah mulai aktif kembali. Yes, skill maju. Lantern Flare sedikit demi sedikit mengumpulkan stack dari Lantern Flare-nya. Meskipun Favian sekarang yang langsung menuju tapi Tsunami flicker. Widhi yang dituju dan Widhi
gak berhasil selamat. Snow Snatch yang sangat menyakitkan berhasil melumat habis Widdy. Tapi Turtle berhasil di-secure, memberikan efek Turtle buff, membuat Liquid ID gak tinggal diam. Mereka mencoba menjadi korban jiwa balasan. Dan Lucas pun down, Aran still survive. Aran masih bisa keluar dari zona kematian. Ya, terlalu tebel ya untuk ngambil ke arah Aran tadi. Dan ini dia gerakan dari Favian yang mungkin tadi kalau misalkan join nggak sempat, nggak keburu. Jadi pilihan Favian adalah ambil jungle-nya, ambil semua sisanya. Dua buffnya bahkan jadi dua. Way of Widdy dikeluarkan dan flicker the trigger. Unicorn tertangkap kembali. Dan instant pick off dari Favian lah yang berhasil membuat poin kill keempat kali dipegang oleh Liquid. Susah banget diberhentikan sih. Ya memang sih goldnya nggak beda sampai kayak di game sebelumnya, tapi Lucas ini bahaya sih ketemu Aran. Ini udah mulai terkena damage yang begitu masif dari Power of Madness dan bahkan Aran membuat Lucas kehilangan 3 bar. Ini cukup berbahaya karena lagi-lagi nggak ada zona aman untuk Lucas bisa mendapatkan semua itemnya, apalagi dia pakai Hanzo gitu. Yang notabene-nya ketika nggak ada item dia belum bisa ada di peak powernya dia. Dan itu nggak bisa dilakukan sama sekali sih bedanya dengan Valentina. Damage aja kurang banget tadi kan, nggak berkurang lah darahnya Aran. Lihat 3 orang loh di dekat Aran. Oke, cukup menarik karena kali ini akhirnya Alice the Beast diambil oleh Fish God. Tapi Purple Buff sepertinya terlalu greedy untuk Liquid ID apabila coba untuk memaksimalkan tekanan mereka di area Purple Buff-nya. Widdy di sisi lain juga set up ke arah Lava Golem, mempersempit lagi ruang gerak untuk Lucas. Dan ini udah mulai sedikit demi sedikit kendali permainan dipegang oleh Liquid ID. Goldnya pun dari tadi masih stabil ya untuk Liquid. Memang nggak sebanyak game sebelumnya. Tapi ini menurut gue cukup banget. Starlium udah jadi untuk Galaxy. Spam Crown Dash udah bisa dilakukan juga. Tapi selama nggak dapat space menurut gue nggak ada masalah sih. Tutupin aja space-nya. Wah, ini lagi-lagi diajak team fight tapi ada Tsunami Slam yang digunakan oleh Ares. Coba untuk menghindar dari Aran. Aran terlalu dalam. Soul Sense masih ditahan. Widdy keluar dari Real Operations. Tapi Fish God yang mengcopy Alice the Beast cukup untuk memukul mundur Favian agar mendapatkan Unicorn. Dan kali ini kehilangan 2 member untuk YB in game. Liquid ID, mereka berhasil mengacak-acak benteng pertahanan YB. Under turret loh itu. Under turret mid lane yang mereka lakukan. Bahkan nggak bisa bergerak banyak juga. Lucas belum jadi juga kan dari Hanzo-nya. Masih kurang dari damage. Sementara Turtle bisa di-secure dengan cukup aman. Free. Ya skill banget tuh yang dapat Turtle-nya. Tercuri mungkin ya dari Lantern Flare damage-nya ya. Tapi ya memang ini udah mulai lagi-lagi sama seperti di game yang pertama. Semua keunggulan dari Liquid ID mereka berhasil dapatkan dari satu momentum team fight yang benar-benar rapi. Dan gak ada pertukaran tadi yang adil untuk YB in game. Karena mereka kehilangan objektif Turtle-nya. Outer turret Titan pun hancur. Mencoba untuk conceal play tapi apakah mereka bisa untuk mendapatkan target yang mereka tuju. Dan bahkan gak ada siapapun dari Liquid di sana. Oke, Hunter, War X. Mau damage lagi nih Favian? Gak mau tanggung-tanggung kah? Kok karena mana malah Vika? Oh my god, Tsunami Slam yang dikeluarkan Ares. Memang membeli waktu untuk Favian bisa dieksekusi. Dan bahkan target yang kedua terlihat Aran. Berhasil diselamatkan. Satu momentum untuk Way of Dragon dari Widdy membuat Aran still survive. Dan kali ini Favian lah yang menjadi korban jiwa. Bayarannya mereka harus kehilangan inner turret di bagian top lane. Dan pasif dari base turretnya hilang juga. Berarti memang keuntungan yang harus ditukarkan dengan Favian yang harus ditumbangkan. Itu banyak banget sih. Dua kerugian lah bisa dibilang. Iya, itu kerugian yang akan ngebuat mereka kerepotan sih. Terutama untuk di Lord yang pertama nanti ya. Dengan gak ada pasif dari base turret, itu akan mempermudah juga base turret lainnya bisa dipoke oleh teman-teman dari Liquid ID. Dan ini harus dihindari oleh YB in game, dimana mereka yang masih tertinggal, apalagi belum adanya trinity item attack speed dari Lucas. Sehingga Lucas pun gak harus berbuat banyak, tapi Tsunami Slam, Widdy yang menjadi target, masih bisa menghindar, menjauh, dan Jet Kundo-nya. Di sisi lain Aran, kali ini berhasil ditangkap, gak bisa escape lagi dari jangkauan Lucas dan juga Galaxy. YSKL maju dengan Crimson Beacon, dan ya masih bisa escape. Hanya bait purify aja tadi dari Galaxy, tapi kayaknya akan dibalikin karena konsil. Ares mencari target, walaupun belum kelihatan. Ya ini udah mulai lagi-lagi ya. Kita lihat Liquid udah bebas banget sih, mereka nggak takut apapun. Meskipun akhirnya ada miskalkulasi dari Aran yang membuat dia terpick off. Tapi ya keuntungannya inner turret. Jadi lagi-lagi semua pertukaran itu masih bisa didapatkan dengan lebih banyak untungnya di tangan Liquid. Oke, tapi dengan perbedaan gold yang nggak sejauh game pertama, kontes di arah Lord. Ini sangat-sangat possible sih dilakukan oleh YBG, tapi konsil. Oke, kali ini target Red jelas Unicorn lain dituju. The Way of Dragon berhasil menghilangkan nyawa dari Unicorn. Memang ada serangan dibuka, tapi kali ini Widdy menjadi korban jiwa juga. Aran yang dikejar oleh Lucas. Oh my god, ini belakang diacak-acak oleh Favian.
dengan dua member yang hilang double untuk Iron Shiki. Mencoba untuk escape, tapi Lukas sepertinya nggak bisa kemana-mana, dipegang kendalinya dengan triple kill, menjadi penutupan di team fight barusan. Lord terbuka dengan sangat bebas. Free Lord harusnya didapatkan Widih. Memang tumbang, tapi tugas Widih sudah selesai. Well, Dragon tadi awas Favian, satu hit lagi. Ya, nyaris. Gak apa-apa kok ya, untuk langsung mundur juga. Tapi ya itu tugasnya udah selesai. Selama Unicorn tadi udah kena Wave Dragon, udah bisa ditumbangkan, ya nggak apa-apa, Widihnya tumbang pun gak ada masalah. Pertukaran sangat worth, ditambah dengan ya mau nggak mau juga Balaxy ngebuka zaman Force, ditunda dulu tadi dari Favian, gak langsung masuk, sekalinya masuk, ngacak-ngacak belakang, gak bisa gerak lagi. Ya itu sih yang harus diantisipasi ya. Tapi ini bakal terjadi lagi sih. Karena 58 detik, Tsunami Slam, tapi lini belakangnya memang harus dibuka Reward Manipulation dan membuat Ares ini tereksekusi balik. Dia coba untuk mendapatkan satu member dari Liquid ID, justru malah Ares yang sekarang nggak bisa diselamatkan. Itu damage yang begitu eksplosif dari Iron Shiki. Benar-benar sulit diantisipasi oleh YB. Nah, atasnya sih kayak udah pasti hancur gitu harusnya ya. Karena udah nggak ada pasifnya juga, jadi fokusnya ke arah mid lane dan juga ke arah bottom lane. Pasifnya ke trigger lagi. Dan kelihatan banget nih, untuk pressure dari Lord yang gak main-main sekarang Liquid. Mereka kan langsung menusuk tajam ke arah YBG. Ini bakal cukup sulit karena zaman Force dibuka oleh Balaxy di bagian tengah. Ketika Lordnya mendekat, nggak ada yang bisa dilakukan untuk bisa fast clear karena Lordnya. Karena sekarang lihat gimana Widi berhasil nge-trigger flicker tadi. Tapi sekarang, satu base turret sudah mulai dihancurkan, Lord masih cukup SP-nya untuk mendekat ke arah bagian base dari YB in game. Dan yap, mereka berhasil memang langsung disengage dari jangkauan member-member YB in game. Lukas join in, tapi menghilang di tempat. Dan base turret kedua akan coba mereka dapatkan di bagian tengah dan juga bawah. Setelah semua minion berhasil mereka clear. Dan harusnya dapat sih, Faker, Widih. Way of Dragon! Langsung ke Fish Cut dan kali ini Ares pun hampir ditangkap oleh Liquid ID. Tertinggal Aran, terlalu tanky untuk bisa di pick off oleh Lukas. Udah gak ada Kinjutsu Pinnacle Ninja. Dan ini apakah mungkin menjadi akhir untuk Liquid? Karena mereka sepertinya akan menutup game ini dengan cukup sempurna. 11.000 gold lead di menit ke-11. Dan gak ada yang bisa dilakukan karena Purify berhasil membuat momen outplay dari Iron Shiki double kill. Tapi Soul Snatch yang berhasil dihindari dari Immortality. Membuat dengan berlipat dan bahkan Winter Crown membeli waktu, tapi akhirnya dirinya pun tersetan. Dan kembali ada korban jiwa dari YB in game. Tersisa 2, kali ini Lukas bersama dengan Fishguard. Mampukah mereka melakukan defense? Ini ada 3 wave yang mendekat. Lukas memang berhasil membuat Aran harus dipaksa mundur. Tapi dia nggak punya Pinnacle Ninja. Fishguard memang sudah mengcopy Unleash the Beast. Tapi mampukah YB in game mempertahankan base mereka di Lord selanjutnya? Oke, kembali mundur ya. Kembali turun dari temponya. Berhasil di defense. Ya memang 3 base turret hilang dari YBG. Tapi seenggaknya mereka masih punya nafas. Mereka masih punya nyawa untuk mempertahankan game kali ini. Dan gue ngeliatnya ya, posisi dari Iron Shiki. Gue nggak tahu total goldnya tadi berapa dari Iron. Tapi kalau misalkan Immortal dan Winter, itu menurut gue gold yang banyak banget tadi costnya. Iya, mungkin ada beberapa items juga yang dijual untuk antisipasi shutdown. Dan memang damage dari Lukas sudah mulai terasa ya. Ke arah Widih, dimana dengan 3 item tech speed yang sudah selesai dia build, ini udah mulai harus hati-hati sih semua frontlaner dari Liquid ID ya. Kecuali mungkin Aran yang bisa kiting kayak tadi yang ngebuat waktu dari Pinnacle Ninjanya udah mulai habis sebelum bisa mengeksekusi satu player dari Liquid. Oke. Dan ini kayak nggak kerasa loh, 9.000 kan ini goldnya kan jadinya. Tapi mereka masih punya map control yang begitu luas. Bahkan kayak lihat setupnya mulai dijepit. Waduh, itu Yeskiel nggak sadar dan Lukas memang menusuk dari lini belakang. Flicker dikeluar dari Unicorn, menjebak dari World Manipulations dan Widih down. Kali ini ada pertukaran dengan Fishguard. Tapi lihat gimana Rebelexy 1v2 situation zaman full dan juga Chrono Dash berhasil diantisipasi dengan double kill. Dan Iron Shiki menyisakan Unicorn yang nggak punya flicker dan dimakan juga oleh Favian. Double kill untuk Favian dan membuat last man standing. Mampukah Lukas menyelamatkan base dari YB in game? Langsung ditabrak, Iron Shiki bakal jadi penutupan. Winter bahkan gak bisa tumbang sama sekali. Dan Wave mulai hadir. So ini dia tim Liquid yang membungkam YBG tanpa balas sama sekali. Clean sweep yang bisa didapatkan oleh tim Liquid ID.